Ya, bela negara sendiri akhir-akhir ini mulai didengung-dengungkan oleh pemerintah ya kepada masyarakat, dan banyak masyarakat yang masih salah paham terkait bela negara. Masyarakat masih menganggap bahwa bela negara itu wajib militer, ikut berperang. Tapi bela negara saat ini tidak lagi dalam pengertian wajib militer. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 sebagai landasan terkait bela negara tentang pertahanan negara, yang disebut bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kesukaannya kepada bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila 45 yang diwujudkan melalui penerapan dalam kehidupan masing-masing di lingkungannya masing-masing. Jadi dengan membantu sesama lingkungannya, dengan membantu yang sedang bencana, dengan peduli terhadap sesama lingkungan, ini udah wujud bela negara. Jadi bukan berarti harus angkat senjata begitu ya, Pak Ferdinand. Jadi angkat senjata termasuk dalam bela negara, tetapi bukan satu-satunya wujud bela negara bagi masyarakat Indonesia. Jadi ini sangatlah penting. Kenapa? Karena ketika bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini, beragam-ragam suku, agama, dan kelompok bersatu dengan mengaplikasikan bela negara, maka bangsa kita tidak akan mudah terpecah belah. Tantangannya terutama kepada adik-adik kita ya di pelajar, kalau kita tidak menyampaikannya dengan cara mereka, tidak ada yang masuk yang ke mereka kalau kita menyampaikan hal-hal yang sifatnya abstrak ya. Ideologi Pancasila abstrak. Kalau bukan wujudnya, bukan fisik wujudnya ya, tapi reifikasi ya. Jadi tidak terlihat, tidak bisa disentuh. Sehingga untuk generasi muda itu tidak bisa masuk ke mereka kalau tidak menggunakan cara-cara mereka. Nah, ini akan menimbulkan kebosanan sendiri bagi mereka kalau kita melakukan cara-cara sosialisasi yang sifatnya konvensional. Kami sering menemukan hal seperti itu. Mereka sudah a priori dulu ketika kita turun lebih kepada kewajiban dikumpulkan oleh gurunya untuk datang ke situ gitu ya. Nah, itu ketika kita melihat kondisi-kondisi seperti itu, kita mulai berubah cara-cara menyampaikannya gitu ya. Itu saja kesulitan. Yang lainnya saya kira masyarakat Bogor ketika kita turun untuk sosialisasi enjoy saja, dan banyak masukan seperti tadi warga Bogor yang tadi menyapa, pingin di tempat-tempat yang lain juga, cuman ya sekali lagi kita akan bergilir ya, karena memang keterbatasan sumber daya dan waktu ya. Kalau anggaran sih sepertinya tidak terlalu besar ya, karena kita sifatnya kan hanya turun mensosialisasikan, tetapi memang yang terkendala kita adalah waktu dan SDM kita. Seperti tadi saya sampaikan, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan turun ke lapangan, terutama ke sekolah-sekolah, karena target kita yang utama adalah para pelajar, melalui kegiatan Forkopimda Goes to School. Yang kedua, mengadakan pelatihan-pelatihan yang diasramakan ya, selama 3 hari per angkatan. Kita tahun ini ada 8 angkatan, 8 angkatan, dan mudah-mudahan nanti per November itu selesai 8 angkatan itu, termasuk juga Goes to School. Selain itu juga kita sering diundang oleh komunitas-komunitas, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat untuk menyampaikan materi-materi ya terkait Pancasila, wawasan kebangsaan, dan bela negara. Jadi sementara ini itu yang bisa kita lakukan. Kalau ditanya apakah bisa terjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, ya kita harap, kita usahakan, kita akan menjangkau. Tetapi kalau untuk dalam waktu dekat dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang cukup banyak, wilayah cukup luas, memang perlu waktu ya, perlu tenaga. Karena itu kita coba berinovasi, seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, membangun sistem informasi pojok Pancasila, dan mungkin inovasi-inovasi lain, termasuk salah satunya diskusi kita hari ini. Ya, kepada adik-adik pelajar di Kabupaten Bogor, dalam rangka menyemarakan atau dalam rangka HUT RI ke-77 tahun 2002,
Dengan ini saya mengimbau dan mengajak pada kita semua untuk tetap cinta tanah air NKRI, tetap mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jauhi perselisihan, jauhi konflik, dan kita saling merangkul sesama kita tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Semoga bangsa Indonesia tetap ada selamanya dan tetap bersatu.